Oke semuanya, selamat pagi. Masih di sesi 1. Kali ini part 2. Kita belajar tentang describing data, fokus di numerical measures. Nah, apa yang mau kita pelajari hari ini? Kita memahami tentang central tendency dan dispersion. Apa itu central tendency? Apa itu dispersion? Oke, satu-satu. Nah, kalau ngomongin central tendency, berarti kita akan mempelajari tentang mean, median, dan mode. Tujuannya apa? Tujuannya adalah kita mau mengukur lokasi. Mengukur lokasi untuk mendescribe center of distribution data. Jadi kita mau tahu nih, data itu berpusat di mana. Nah, untuk mengukur central tendency, untuk mengukur data itu berpusat di mana, ada 3 cara. Mau pakai mean, atau keywordnya adalah average, atau mau pakai median, keywordnya adalah middle, atau pakai mode, keywordnya adalah most. Nah, masing-masing metode ini istilahnya dia provide different type of information. Jadi nggak semua data itu bisa kita lihat berpusatnya pakai mean atau pakai mode, no. Jadi kemarin kan kamu sudah belajar tipe-tipe variabel, tipe-tipe level measurement gitu. Nah, jadi tipe-tipe level measurement itu dan tipe variabel, tipe data lah ya gitu. Jadi ketika kamu udah paham karakteristik datanya, kamu paham nanti ngukur central tendensinya pakai apa gitu. Yang pertama adalah mean, average. Berarti di sini kita mau melihat rata-rata suatu data. Ini yang paling gampang, yang paling biasa digunakan untuk melihat pusat data itu di mana. Kalau rata-rata berarti kan tinggal istilahnya total datanya, total value datanya dibagi sama jumlah datanya gitu. Nah, rata-rata itu bisa dari rata-rata populasi atau rata-rata sampel. Nah, rata-rata populasi ini lambangnya adalah ini mu. Dapat dari mana? Dari sigma X. Sigma X dibagi sama N. N itu jumlah datanya ya. Misalnya kamu ada data nih 1, 2, 3, 4, 5. Berarti di sini sigma X-nya adalah 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5. Berapa di sini? 15. N-nya berapa? N-nya 5 tuh agak 4 mak. Berarti rata-ratanya adalah 3. Paling gampang. Oke, nah ini populasi mean sama sampel mean. Nah, kalau sampel mean beda di simbol. Kalau sampel itu simbolnya adalah X bar. Berarti X bar ini menggambarkan rata-rata sampel ya. Rata-rata sampel dan jumlah value dari sampelnya juga dilambangkan dengan N kecil. Nah, benefit dan limitationnya mean. Benefitnya ini adalah best measure for symmetrical distribution. Jadi kalau datanya terdistribusi dengan simetris, dia paling bagus mengukur central tendency. Dan kelebihan lainnya adalah semua value-nya itu digunakan, most reliable, dan dia bagus untuk data interval dan data rasio. Berarti dia hanya bagus untuk data yang kuantitatif ya, yang interval sama rasio. Kelemahannya
dia itu sangat sensitif pada extreme score atau outlier. Dia sangat sensitif pada outlier. Jadi kalau misalnya ada suatu data terus ada outliernya, nah ini bisa merubah rata-ratanya secara signifikan. Nah makanya mean ini bagus mengukur central tendency untuk data yang terdistribusi secara simetris. Tapi kalau udah ada outlier, itu bisa mengganggu kesimetrisan distribusi data. Gitu. Nah, kemudian ada mean, ada median. Median ini keywordnya adalah middle, nilai tengah. Data berpusat di mana? Salah satunya kita bisa lihat dari nilai tengahnya. Nah, benefitnya dia sama kayak mean, dia bagus untuk data yang terdistribusi secara beda sama si mean tadi. Kalau mean tadi dia bagus untuk data yang terdistribusi simetris. Nah, kalau median ini bagus untuk data yang terdistribusi tidak simetris. Dia bagus untuk ordinal, interval, dan rasio. Artinya dia bisa untuk data yang kuanti, tapi juga untuk yang kuali, tapi khusus yang ordinal. Gitu. Kayak ini kan data ordinal. Nah, ini kelihatan tengahnya di mana? Di sini. Gitu. Nah, limitationnya dia nggak cocok untuk data nominal. Ini nggak cocok nih untuk data nominal. Data berpusat di mana? Misalnya data warna kulit terpusat di mana? Nggak bisa. Kalau data nominal kita nggak bisa pakai nilai tengah, gitu ya. Nah, yang terakhir adalah mode. Mungkin kalau bahasa Indonesianya itu modus. Nilai yang paling sering muncul. Most paling sering muncul. Nah, kalau mode ini dia hanya cocok untuk nominal data. Dia bisa semuanya, bisa yang kuali maupun kuanti. Tapi kalau untuk mengukur central tendensi suatu data nominal, yang paling bagus adalah modus ini. Nah, dia nih kelemahannya, limitationnya, dia itu tidak bisa digunakan jika semua skornya beda. Kalau semua skornya beda nih, kamu meneliti suatu sampel, ada 10 sampel, nilainya beda semua, berarti nggak ketemu modusnya di mana, nilai data itu berpusatnya di mana. Kemudian memungkinkan ada beberapa modus, sangat memungkinkan. Misalnya warna kulit masyarakat Indonesia, pasti modus yang paling banyak keluar adalah sawo matang gitu. Dan dia unstable. Dia kalau ada data masuk dikit aja itu bisa merusak modus, bisa ngerusak mana yang bisa merusak central tendency. Jadi central tendensinya itu bisa berubah gitu. Oke. Sampai sini oke. Terkait central tendency, kita mau ngelihat data berpusat di mana. Nah, apakah itu cukup kita belajar central tendency? Oke. Sekarang kita menuju ke dispersion. Tapi sebelum menuju ke dispersion, oke, saya mau memberikan contoh dulu. Ini ada 3 data.
Ini data 1, data 2. Ini ada 3 sampel lah ya, gampangnya ada 3 sampel. Nah, 3 sampel ini kamu perhatiin deh, ini, dan ini. Kalau di rata-rata 3 sampel ini rata-ratanya sama-sama 40. Lalu bagaimana suatu skor itu berbeda satu sama lain? Nah, kalau kita cuma belajar tentang tadi central tendency doang, tentang mean, oh berarti 3 sampel ini sama apakah kamu bisa menyimpulkan bahwa 3 sampel itu ya sama-sama angkanya berpusat di 40. Terus apa bedanya 3 sampel itu? Apa bedanya sampel 1, sampel 2, dan sampel 3? Nah, ibaratnya gini, saya ngajar kelas A sama kelas B. Nah, sama-sama rata-rata mata kuliah manaknya misalnya sama-sama rata-ratanya nilainya 70. Nah, kalau kita ngambil kesimpulan dari central tendency doang nih, misalnya, oh berarti mereka sudah menerima pelajaran dengan baik sehingga rata-ratanya bagus di atas 70. Nah, lalu kita lihat lebih dalam lagi. Kita mau analisis dispersionnya. Dispersionnya itu persebarannya. Oke, nah ternyata si kelas A persebarannya lebih luas. Kalau di kelas B persebarannya lebih kecil. Kelas A itu yang bagus-bagus banget, yang jelek-jelek banget. Kalau kelas B itu hampir rata. Itu. Berarti apa artinya? Berapa artinya? Istilahnya artinya kan central tendency itu belum berarti banyak ketika kamu tidak mengukur dispersinya. Ketika saya sudah mengukur dispersinya, kan saya bisa memperlakukan dua kelas ini berbeda. Kalau kelas B tadi kan dispersinya kecil, berarti rata-ratanya anaknya itu sama lah tingkat intelektualnya. Berarti saya akan lebih mudah nih mengajar di kelas B yang istilahnya kemampuannya rata. Beda dengan kelas A yang dispersinya tinggi banget, yang pinter-pinter banget, yang nilainya rendah-rendah banget. Oh berarti saya akan lebih sabar nih ketika mengajar di kelas A. Nah untuk yang pinter banget gimana? Saya akan provide soal-soal lebih banyak untuk anak-anak yang lebih pinter, dan saya akan lebih sabar untuk anak-anak yang nilainya sangat rendah gitu. Paham ya? Jadi central tendency itu nggak cukup untuk kita membuat kesimpulan. Kita butuh data lain, yaitu dispersi gitu. Nah dispersi itu apa aja? Ada range, ada variance, dan ada standar deviasi. Oke, ini saya ke atasin dulu. Nah range itu keywordnya adalah highest ke lowest. Jadi melihat range-nya suatu data itu dari nilai yang tertinggi dikurangi nilai yang terendah gitu. Kayak tadi misalnya kelas A yang nilainya rendah banget, yang tinggi banget. Nah itu range-nya berapa? Kalau range-nya lebar, berarti ini kelasnya emang heterogen banget. Berarti saya harus treat khusus nih kelas ini gitu. Nah terus ada variance. Kalau variance itu square deviation from the mean. Ada temennya variance, standard deviation, average distance from the mean. Nah sebenarnya variance sama standar deviasi itu sama, cuma kalau
variance itu dikuadratin, kalau standar deviasi itu diakarin. Nah, kalau interpretasinya lebih gampang, kita interpret pakai standar deviasi. Oke, saya nanti akan menginterpretasi suatu dispersi, salah satunya lebih gampang sih pakai standar deviasi. Nah, standar deviasi itu bahasa gampangnya average distance from the mean. Jadi, rata-rata jarak dari rata-ratanya. Apa itu, Bu? Rata-rata jarak dari rata-ratanya. Oke, nah kita lihat nih, kalau dilihat nih rumusnya standar deviasi ini ya. Rumusnya standar deviasi ini kalau yang populasi, kalau populasi lambangnya ininya N besar, tapi kalau sampel N kecil terus dikurangin 1. Ntar ada yang tanya, dan ini lambangnya ini S. Kalau lambangnya S ini berarti dia standar deviasinya sampel. Nanti ada yang nanya, Bu, kenapa kalau sampel standar deviasi N itu kan jumlah datanya ya, N-nya dikurangi 1, karena statistik tuh mirip sama orang akuntansi, dia konservatif. Jadi istilahnya ya konservatif ya. Konservatif itu apa? Kalau orang akuntansi kan konservatifnya expense ditinggi-tinggiin, laba dikecil-kecilin. Ya sama lah ini orang statistik juga. Kenapa ini N-1? Biar kalau pembaginya kecil berarti nanti standar deviasinya kan besar gitu. Nah, maksudnya apa sih tadi standar deviasi? Average distance from the mean. Jarak rata-rata dari rata-ratanya. Ada contohnya nggak di sini? Oh, nggak ada ya. Jarak rata-rata dari rata-ratanya. Oke, gampangnya gini. Saya punya data 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini kalau di rata-rata berapa? Kalau ini kan kalau di total 15 dibagi 5. Berarti kan di sini rata-ratanya 3 ya. Oke. Rata-rata data ini adalah 3. Nah, sekarang kita mau lihat standar deviasinya, jarak rata-rata dari rata-ratanya. Nah, ini tiap value ini kita ukur jaraknya. Jarak value 1 ini ke 3 berapa? -2, ya kan? Jarak dari 2 ke 3 -1. Terus jarak dari 3 ke 3 ini 0. Jarak dari 4 ke 3 1. Jarak dari 5 ke 3 2. Nah, jaraknya ini nih -2, -1, 0, 1, 2 ini akan kita total terus kita rata-rata. Lah itulah yang disebut dengan standar deviasi. Jarak rata-rata dari rata-ratanya. Nah, cuma kalau kamu lihat di sini -2, -1, 0, 1, 2 itu kan kalau di total itu kan 0. Nah, biar nggak 0 kita kuadratin. Nih, ini kan kita kuadratin dulu. 2 kuadrat, 1 kuadrat, 0 kuadrat, 1 kuadrat, 2 kuadrat. Jadi di sini nanti hasilnya 4 tambah 1 tambah 0 tambah 1 tambah 4. Berapa? Hasilnya 10 kan ya? Nah, 10. Nah, 10 ini nanti kita bagi 5 dong. Karena ada 5 data. Berarti ketemulah 2. Nah, karena tadi kita kuadratin, biar kembali lagi kita akar. Nah, berarti jarak rata-rata dari rata-ratanya itu adalah akar 2. Akar 2 berapa? 1,4 sekian. Nah, itulah standar deviasi. Berarti istilahnya persebaran data pada sampel ini,
persebaran datanya itu sebesar 1,4. Nah, 1,4 ini relatif kecil. Antara data yang satu dengan data yang lain itu nggak begitu jauh. Berarti persebarannya kecil. Kalau persebarannya kecil berarti ya istilahnya relatif sama. Kalau misalnya diibaratin tadi yang kelas B, dispersinya misalnya standar deviasinya 1,4, nilai manaknya manajemen keuangan, berarti istilahnya perbedaan antara mahasiswa itu nggak begitu besar begitu. Nah, sampai sini oke. Nah, ini sama nih, standar deviasi ini sama kayak mean, dia tuh sensitif sama angka-angka outlier. Kalau standar deviasinya 0, artinya dia emang nggak ada dispersi, tapi itu jarang terjadi.